Kisah sedih Santika berakhir bahagia bersama Adrian, seorang ibu tunggal yang bernama Santika luntang-lantung di Jalan Sambal menggendong anaknya. Ia diusir dari rumah kontrakannya karena sudah 3 bulan tidak membayar uang kontrakan. Ia sudah berusaha mencari pekerjaan sebagai penjaga toko atau mencuci piring di restoran, tetapi tidak ada yang mau menerima karena Santika menggendong anaknya yang berusia 1 tahun. Saat merasa keletihan dan menahan kantuk, akhirnya ia tidur di bangku halte bis. Saat tengah malam tiba-tiba ada tangan kasar yang menggerayangi tubuhnya yang ternyata preman jalanan. Santika terbangun dan terkejut, ia berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menolong karena jalan itu sepi. Tiba-tiba datang sebuah mobil yang menyoroti halte bis itu. Adrian menghentikan mobilnya dan melompat keluar dari tempat supir. Ia memukul preman itu hingga terjatuh dan melarikan diri. Adrian langsung menolong Santika dan membawanya masuk ke mobil. Santika gemetar. Ia menyangka apakah lepas dari mulut buaya lalu terperangkap ke mulut harimau. Adrian berkata lembut, "Jangan takut, aku orang baik dan tidak akan menyakitimu." Adrian membawa Santika dan anaknya ke rumah mewah yang dikelilingi pohon pinus yang sepi. Adrian membuatkan bubur untuk anak Santika dan nasi goreng buat Santika yang belum makan dari pagi. Santika menceritakan bahwa suaminya meninggal 2 tahun yang lalu dan hartanya habis untuk perawatan suaminya. Ia sudah tidak punya uang lagi sehingga diusir dari rumah kontrakan karena sudah menunggak 3 bulan. Adrian merasa kasihan dan berkata lembut, "Kamu tinggal saja di sini, mengurus rumah ini karena sepi tidak ada orang." Santika terdiam. Matanya menatap lantai, sementara tangannya memeluk erat anaknya yang sudah tertidur kenyang di dadanya. "Benarkah? Aku boleh tinggal di sini?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Adrian mengangguk pelan. "Rumah ini terlalu besar untukku sendiri. Aku jarang pulang. Anggap saja kamu membantu menjaga rumah ini, dan aku membantu kamu bertahan hidup." Air mata Santika jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang peduli. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Santika membersihkan rumah itu dengan sepenuh hati. Ia memasak, merapikan taman kecil, dan sesekali duduk di teras sambil menimang anaknya di bawah rindangnya pohon pinus. Adrian jarang di rumah, tetapi setiap kali pulang, ia selalu membawa sesuatu. Susu untuk bayi, pakaian hangat, atau sekadar buah-buahan. Perlahan, rasa takut Santika memudar, berganti rasa aman. Namun suatu malam, ketika Adrian pulang lebih awal dari biasanya, wajahnya tampak tegang. "Ada yang ingin bertemu denganmu," katanya pelan. Santika bingung. "Siapa?" Belum sempat Adrian menjawab, pintu terbuka. Seorang wanita elegan masuk dengan langkah angkuh. "Santika." Santika membeku. "Itu Bu Rika, pemilik kontrakan saya." Wanita itu tersenyum sinis. "Jadi kamu di sini? Ternyata benar dugaanku." Santika langsung menunduk. "Maaf, Bu, saya belum bisa membayar." "Bukan itu," potong wanita itu tajam. Ia menoleh ke Adrian. "Adrian, kamu tahu siapa perempuan ini?" Adrian berdiri tenang. "Saya tahu. Dia seseorang yang butuh bantuan." Wanita itu tertawa kecil, dingin. "Dia penipu." Santika terkejut. "Apa maksud ibu?" Wanita itu melangkah mendekat. "Suamimu bukan orang miskin seperti yang kamu ceritakan." Jantung Santika berdegup kencang. "Suamimu dulu bekerja di perusahaan keluargaku, dan dia menggelapkan uang." "Tidak." Santika menggeleng keras, air matanya jatuh. "Suami saya tidak mungkin." "Tapi bukti ada," kata wanita itu dingin. "Dan utangnya belum lunas." Ruangan menjadi hening. Adrian menatap Santika. "Kamu tidak pernah cerita soal ini." Santika gemetar. Aku benar-benar tidak tahu. Suamiku tidak pernah bilang." Wanita itu menyilangkan tangan. "Karena itu, aku berhak menagih. Dan sekarang aku tahu di mana kamu berada." Adrian melangkah maju. "Berapa jumlahnya?" Wanita itu tersenyum tipis. "Kamu serius mau membayarnya?" "Jawab saja." Wanita itu menyebut angka yang sangat besar. Santika langsung lemas. "Itu tidak mungkin, saya tidak akan mampu." Namun Adrian tetap tenang. "Saya akan melunasinya."
Tidak. Santika menahan, menangis. Saya tidak bisa menerima itu. Adrian menatapnya lembut. Kamu tidak perlu menanggung dosa yang bahkan tidak kamu lakukan. Wanita itu mengangkat alis. Kenapa kamu melakukan ini untuknya? Adrian terdiam sejenak, lalu berkata pelan, karena dulu, suaminya pernah menyelamatkan hidup saya. Santika terkejut. Saat kecelakaan 2 tahun lalu, seseorang menarik saya keluar dari mobil yang hampir meledak, lanjut Adrian. Orang itu adalah suamimu. Air mata Santika mengalir deras. Saya sudah mencarinya, tapi saya terlambat. Saya baru tahu dia meninggal. Ia menatap Santika penuh ketulusan. Jadi izinkan saya membalas kebaikannya, lewat kamu dan anakmu. Wanita itu terdiam. Wajahnya berubah. Akhirnya ia menghela napas panjang. Kalau begitu, anggap saja utangnya selesai. Santika terkejut. Apa? Wanita itu menoleh, suaranya tidak lagi setajam tadi. Saya hanya ingin memastikan kebenaran. Dan sekarang saya tahu, suamimu bukan orang jahat. Ia melangkah pergi. Malam itu, suasana berubah hangat. Santika duduk di ruang tamu, memandang anaknya yang tertidur pulas. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas semua ini. Katanya pelan. Adrian tersenyum. Tetaplah hidup dengan baik. Itu sudah cukup. Waktu berlalu. Santika mulai membantu mengelola usaha kecil milik Adrian. Dari hanya mengurus rumah, ia belajar mengatur keuangan, bahkan membuka usaha catering kecil dari dapur rumah itu. Perlahan, hidupnya kembali berdiri. Anaknya tumbuh sehat dan ceria. Dan di antara Santika dan Adrian, tumbuh sesuatu yang tidak dipaksakan, rasa saling menghargai, saling menjaga. Suatu sore di bawah pohon pinus, Santika berkata pelan, hidupku dulu seperti malam tanpa cahaya. Ia menatap Adrian. Tapi kamu, seperti fajar yang datang tanpa suara. Adrian tersenyum. Dan kamu, alasan kenapa rumah ini akhirnya terasa hidup. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Santika tidak lagi merasa sendirian. 3 lanjut, hari-hari berlalu dengan lebih hangat. Rumah yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi suara tawa kecil anak Santika yang mulai belajar berjalan. Ia tertatih-tatih mengejar Adrian di ruang tamu, membuat pria itu, yang dulu dingin dan pendiam, kini sering tersenyum tanpa sadar. Santika berdiri di dapur, memperhatikan mereka sambil tersenyum haru. Pelan-pelan, nanti jatuh, katanya lembut. Tidak apa-apa, jawab Adrian sambil menahan tubuh kecil itu saat hampir terjatuh. Dia pemberani, seperti ibunya. Santika tersipu. Usaha catering kecil yang Santika jalankan semakin berkembang. Dari hanya menerima pesanan tetangga sekitar, kini mulai banyak pesanan dari kantor-kantor. Suatu pagi, Adrian datang membawa sebuah map. Aku punya sesuatu untukmu, katanya. Santika menerima map itu dengan bingung. Saat dibuka, matanya langsung berkaca-kaca. Itu? Ruko kecil di dekat jalan utama, jawab Adrian. Sekarang sudah atas namamu. Kamu bisa mengembangkan usaha cateringmu di sana. Santika menutup mulutnya, tak percaya. Aku tidak bisa menerima ini. Kamu bisa, potong Adrian lembut. Ini bukan pemberian, ini investasi untuk masa depanmu. Air mata Santika jatuh lagi, tapi kali ini penuh kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, ruko itu berubah menjadi tempat usaha yang ramai. Papan bertuliskan, dapur Santika, terpampang di depan. Orang-orang mulai mengenal masakan Santika yang sederhana tapi penuh rasa. Dan yang paling membahagiakan, Santika kini bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Suatu malam, Adrian mengajak Santika ke taman belakang rumah. Lampu-lampu kecil tergantung di antara pohon pinus, menciptakan suasana hangat dan indah. Santika tertegun. Ini? Adrian menarik napas pelan, seolah mengumpulkan keberanian. Aku tidak pandai berkata-kata, katanya jujur. Tapi sejak kamu datang, hidupku berubah. Ia menatap Santika dalam-dalam. Rumah ini tidak lagi kosong, dan hatiku tidak lagi sepi. Santika menahan napas. Aku tahu kamu sudah melewati banyak hal. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi
Adrian berlutut perlahan. Maukah kamu menjalani sisa hidupmu bersamaku? Air mata Santika jatuh tanpa henti. Semua rasa sakit, kesepian, dan perjuangan yang ia lalui, seolah terbayar dalam satu momen itu. Iya. Jawabnya pelan, namun penuh keyakinan. Aku mau. Beberapa waktu kemudian, pernikahan sederhana digelar di halaman rumah yang dulu terasa sunyi. Kini dipenuhi kebahagiaan. Anak Santika berjalan kecil di depan mereka, membawa bunga dengan wajah ceria. Adrian menggenggam tangan Santika erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Dan di bawah langit sore yang tenang, Santika akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Bukan hanya tempat berteduh, tetapi tempat di mana ia dicintai, dihargai, dan tidak pernah lagi merasa sendirian. Hidupnya yang dulu gelap, kini benar-benar telah berubah menjadi cahaya.